Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini yang beranggotakan Zulinda Nur Erika, Nurul Indah Adi Surya, Muhammad Rafli Sulistyo Alji, Lailatul Hasanah, dan Hafiz Al-Haq. Izinkan kami untuk menjelaskan dan berbagi ilmu mengenai semantik dalam Al-Quran dan Weltanschauung menurut Toshihiko Izuzu, yang mana beliau adalah salah satu sarjana non-muslim yang ikut berkontribusi dalam perkembangan kajian semantik Al-Quran. Pembahasan yang pertama yakni definisi semantik. Ditinjau dari segi bahasa, semantik berasal dari bahasa Yunani yakni semantikos yang memiliki arti memaknai, mengartikan, dan menandakan. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang menjadi dasar kata semantik, yakni semantikos yang artinya memaknai, semainen mengartikan, dan sema yang artinya tanda. Adapun secara istilah, semantik ialah ilmu yang menyelidiki tentang makna, baik itu berkenaan dengan hubungan antar kata-kata dan lambang-lambang dengan gagasan atau benda yang diwakilinya, maupun yang berkenaan dengan pencarian peristiwa makna-makna tersebut beserta perubahan-perubahan yang terjadi karenanya. Seiring dengan berkembangnya kajian semantik, ilmu ini juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis berbagai macam literatur klasik. Al-Quran sebagai salah satu literatur klasik yang penuh dengan estetika kebahasaan dan kaya akan nilai-nilai sastra dan budaya yang tidak luput dari perhatian para ahli. Semantik merupakan metode yang ideal untuk mengungkap makna dari ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Allah. Dengan semantik, pergeseran dan penyimpangan dalam pemahaman terhadap makna kosakata-kosakata Al-Quran di tengah masyarakat itu dapat diketahui dengan jelas. Pada dasarnya, Izutsu bukanlah orang yang pertama yang menggunakan semantik dalam Al-Quran. Hanya saja, penelitian-penelitian ulama klasik belum mengerucut menjadi sebuah konsep kata seperti yang telah diterapkan oleh Toshihiko Izutsu. Sehingga, dalam semantik Al-Quran modern, Toshihiko Izutsu diakui sebagai orang yang pertama yang mengembangkan dan mengaplikasikan teori semantik dalam penafsiran Al-Quran. Adapun semantik menurut Izutsu ialah suatu kajian analisis terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang hasil akhirnya akan memunculkan pengertian konseptual Weltanschauung atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Tidak hanya sebagai alat berpikir dan bicara, akan tetapi yang lebih penting adalah konsep dan penafsiran dunia yang terkandung di dalamnya. Adapun konsep pokok yang terkandung dalam makna kata-kata Al-Quran itu dijelaskan dalam berbagai langkah penelitian. Yang pertama, menentukan kata yang akan diteliti, makna dan konsep yang terkandung di dalamnya yang disebut sebagai kata fokus yang dikelilingi oleh kata kunci. Yang kedua, mengungkapkan makna dasar dan makna relasional dari kata fokus. Yang ketiga, mengungkapkan kesejarahan makna kata atau semantik historis. Dan yang keempat adalah mengungkapkan kesejarahan kata dan diketahui makna dan konsep apa saja yang terkandung di dalam kata fokus. Dan langkah terakhir adalah mengungkapkan konsep-konsep apa saja yang ditawarkan Al-Quran kepada pembacanya agar bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuklah kehidupan yang berlandaskan aturan-aturan Al-Quran dan mewujudkan visi Qur'ani terhadap alam semesta. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya semantik Al-Quran itu bertujuan untuk memberikan pemahaman baru terhadap apa yang ditawarkan oleh Al-Quran kepada manusia agar mereka bisa mengaplikasikan konsep tersebut dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Yang selanjutnya yaitu metode penerapan semantik. Ada 2 poin, yaitu pertama mengkaji Al-Quran dengan menjadikan Al-Quran sebagai teks berbahasa Arab, dan yang kedua yaitu menjelaskan Weltanschauung semantik Al-Quran. Dalam hal ini, untuk menemukan makna sebuah kata di dalam ayat Al-Quran, seorang peneliti harus memposisikan Al-Quran sebagai teks berbahasa Arab, bukan wahyu ilahi. Selain melacak makna dasar dan relasional, dalam mengkaji kosakata dapat melalui segi pendirian metodologis, yaitu diakronik dan sinkronik. Diakronik adalah pandangan terhadap bahasa yang menitik beratkan pada unsur waktu, sedangkan sinkronik adalah sudut pandang tentang masa di mana sebuah kata lahir dan mengalami perubahan pemaknaan sejalan dengan penjelasan sejarah penggunaan kata tersebut dalam masyarakat untuk mendapatkan suatu sistem makna yang statis. Yang kedua, menjelaskan Weltanschauung semantik Al-Quran. Hal yang dilakukan peneliti adalah menyingkap kepandangan dunia Al-Quran terhadap kosakata yang dikaji.
Baik, saya akan menjelaskan tentang corak hasil kajian. Izutsu pernah membahas tentang Tuhan umat Islam yang dalam Al-Quran disebut dengan kata Rob. Pembahasan ini sudah ditulis dalam bukunya berjudul Relasi Tuhan dan Manusia, Pendekatan Semantik Terhadap Al-Quran. Dalam judul tersebut memuat keterangan yang saya rangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah Izutsu mencari makna dasar Rob yang dikenal oleh masyarakat Arab. Dalam bahasa Arab, kata Rob berarti yang memelihara atau bisa diartikan menjadi yang membimbing. Terus untuk keterangan selanjutnya, Izutsu itu mencari makna relasional kata Rob dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata Rob ini disandingkan dengan Allah, sehingga jadilah ia merujuk pada arti Tuhan. Di samping itu dalam surat As-Soffa ayat 180 atau Ali Imran ayat 64, surat Hud ayat 24, surat Asy-Syu'ara ayat 7 sampai 80, dan surat Yusuf 23 itu telah disebutkan bahwa kata Rob ini disandingkan dengan Allah, sehingga merujuk pada arti Tuhan. Yang ketiga, kata Rob dilawankan oleh Izutsu dengan kata abad atau Rabbani, kata abad atau Rabbani yang mempunyai arti manusia yang alim dan taat kepada Allah sebagai reaksi atas firman-Nya dalam bahasa Arab maupun Al-Quran. Istilah Rabbani sama dengan Rabbaniyah yang mempunyai arti Tuhan. Rob berasal akar kata Rob yang berarti mengembangkan sesuatu dari sesuatu keadaan pada keadaan lain sampai kepada keadaan yang sempurna. Maka Rabbani adalah orang yang dibangsakan kepada Tuhan. Kata Rabbani biasanya juga ditunjukkan kepada manusia sebagai julukan, yakni berketuhanan, yang merupakan inti dari semua ajaran para nabi dan rasul Tuhan. Jika tali hubungannya dengan Allah sangat kuat, tahu dan mengamalkan ajaran agama maupun kitabnya, maka dengan demikian istilah Rabbani diturunkan dari Rob dengan pengertian sebagai at-tarbiyah. Kata Ar-Rob menjadi kata fokus dari medan semantik dari pembahasan ini. Berdasarkan analisis di atas tersebut yang telah saya jelaskan secara rinci, Izutsu dalam keterangannya menyimpulkan bahwa Rob adalah bermakna Tuhan yang posisinya sebagai pemelihara dan lain-lain, sebagai sosok dari hubungan Tuhan dengan manusia guna memperoleh pemeliharaan tersebut. Hubungan Rob dengan Rabbani adalah relasi komunikatif antara Tuhan dan hamba. Sebutan Rabbani sebagai orang atau manusia yang alim dan selalu taat kepada pemerintah Allah dengan beribadah kepadanya. Menunjukkan akan adanya hal ini, sebagaimana ibadah sendiri yang tak lain adalah salah satu bentuk relasi komunikasi antara manusia sebagai Rabbani dengan Tuhannya, yang sebagai Rob. Komunikasi di sini dapat berbentuk komunikasi verbal seperti doa dan komunikasi nonverbal seperti sholat. Akhirnya dapat dikatakan bahwa manusia
Manusia dalam kurung Rabbani adalah manusia yang senantiasa dituntut untuk sadar melakukan komunikasi dengan baik kepada Robnya atau Tuhannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Tuhan dan manusia. Jadi, terdapat dua konsep ekstrim yang menyatakan hubungan Tuhan dan manusia ditinjau dari sifat kekuasaan mutlak Tuhan dan kebebasan manusia. A. Konsep pertama mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Manusia tidak bebas berkehendak dan berbuat. Yang dapat disimpulkan bahwa perbuatan manusia sebenarnya adalah perbuatan Tuhan. Dalam bahasa Inggris, hal ini disebut predestination atau fatalisme. Kemudian konsep kedua mengatakan bahwa perbuatan manusia kebebasannya sendiri, sedangkan Tuhan hanya berperan menciptakan atau sifat atau daya kebebasan itu pada manusia. Dalam bahasa Inggris, hal ini disebut dengan free will. Kemudian lanjut, terdapat relasi yang kompleks ini secara konseptual menurut Isuzu dapat dianalisis berdasarkan 4 bentuk utama relasi antara Tuhan dan manusia seperti dipaparkan di bawah ini. Pertama yaitu relasi ontologis. Menurut konsepsi Al-Quran, Allah adalah pencipta manusia. Dialah sumber wujud yang menganugerahkan eksistensi kepada manusia. Jadi, secara ontologis, relasi antara Allah dan manusia adalah relasi antara Sang Pencipta, Khalik, dan yang menciptakan atau makhluk yang diciptakan atau makhluk. Kemudian yang kedua yaitu relasi komunikatif. Komunikasi antara Allah dan manusia terjadi melalui dua cara, yaitu pertama melalui penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Kedua, melalui penggunaan tanda-tanda alam oleh Tuhan dan isyarat-isyarat atau gerakan tubuh oleh manusia. Tipe pertama bersifat linguistik atau verbal, sedangkan yang kedua adalah bersifat non-linguistik atau non-verbal. Kemudian yang ketiga yaitu relasi Tuhan hamba. Relasi ini melibatkan Tuhan sebagai Tuhan atau Rob, semua konsep yang berhubungan dengan keagungannya, kekuasaannya, kekuatan mutlaknya, dan lain sebagainya, sedangkan di pihak manusia sebagai hambanya. Seluruh konsep yang menunjukkan kerendahan, keputusan mutlak, dan sifat-sifat lainnya yang selalu dituntut pada para hamba. Dan yang keempat atau terakhir yaitu relasi etik. Isuzu memberi makna etika berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh manusia terhadap Tuhan, berkaitan dengan perintah dan larangan Tuhan, maupun bagaimana Tuhan berkehendak terhadap makhluknya. Sekian dan terima kasih. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai semantik dalam Al-Quran dan Weltanschauung. Apabila ada lebihnya dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.